Kamu pulang aja Pak, udah Pak. Kamu ya. Oke, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Malam ini kita berkumpul untuk acara last lecture. Namun sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu yang baru-baru ini untuk acara Zebra seperti apa yang ada di PB Tokodai. Jadi Zebra Zemi Bersama itu adalah proker dari PB Tokodai yang tujuannya kan selama ini kalau kita kenal warga cuma kenal ini aja kan, kenal ya latar belakangnya apa, sepanjang dari mana. Tapi dengan adanya Zebra kita bisa kenal riset yang dilakukan itu seperti apa. Jadi ini kegiatan-kegiatan Zebra tahun lalu ini di Suzuka Kedai aja sih. Ini pernah ada Raisa, Pak Risa, Pak Dani, Mas Zainal. Nah dulu itu tempatnya di perpustakaan Suzuka Kedai. Tapi karena nggak bisa bawa makanan ke sana, jadi kita mulai pindah di sini dan lebih nyaman di sini. Lantai 20. Mas Zainal dan juga tidak selalu mahasiswa Tokodai. Kalau ada tamu yang datang, ini Pak Yanuar, tamu dari staf ahli kepresidenan, sempat ngisi juga di acara Zemi Bersama. Jadi tujuannya buat mempererat keluargaan dan menambah pengetahuan. Nah, last lecture sendiri ini sudah edisi ketiga. Yang edisi pertama itu Pak Ano Priyadi sama Pak Mas Panji. Ini acaranya di ruangan sebelah ya. Karena waktu itu masih bisa, Mas Panji kan asisten profesor, jadi bisa memakai yang ruangan di sebelah. Sisanya kita pakai yang space umum. Nah kemudian yang kedua Pak Dani sama Mas RK, tempatnya di sini. Dan yang kesempatan ketiga ini, please welcome Dr. Manahan. Mana serangan besarnya? Oke, selamat malam semuanya teman-teman PPI Tokodai. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada teman-teman PPI Tokodai untuk acara yang telah dikhususkan bagi saya. Ya, sendiri lagi. Biasanya berdua. Ya, biasanya berdua, bertiga ya kan. Tapi kayaknya karena kebetulan sendiri kan gitu. Ya kan. Ya, jadi ini hanya sharing pengalaman, sharing pengetahuan ya untuk teman-teman semua. Ini sebenarnya judulnya Cyclic Methodology to Improve Our Understanding. Ini baru saya terpikir sekarang setelah saya lulus gitu ya. Padahal sebelum lulus tuh gak pernah terpikir ke sini gitu. Artinya pada kesempatan ini saya cuma mau menyadarkan saya sendiri paling utamanya. Kemudian ya siapa yang tersadarkan gitu kan. Ya kan? Karena ini saya ingin mengajukan gitu ya, mempropose suatu metodologi baru sehingga siapa-siapa yang membuat riset, apalagi doktor ya. Doktor itu kan jenjangnya lebih tinggi, kemudian kemampuannya, daya pikirnya juga lebih kuat. Artinya apa baiknya, apa gunanya kalau kita bisa menyatukan, merangkul kita punya ilmu pengetahuan sehingga bisa berguna gitu. Ini yang saya ingin paparkan. Terutama saya punya ilmu ini berhubungan langsung dengan masalah-masalah atau fenomena sosial. Ya, jadi tapi apapun yang kita kerjakan pada akhirnya itu untuk manusia, benar nggak ya? Mau teknologi apapun Anda bikin, dampaknya itu ada ke manusianya gitu. Makanya saya ingin bicara seperti yang metodologi yang akan saya usulkan ini. Ya mana tahu nih bisa jadi suatu bahan pertimbangan ya kan. Ya, sini saya punya agenda. Pertama ini self introduction. Ya, self introduction. Kemudian saya akan bicara singkat mengenai metodologi yang saya gunakan sekarang. Karena saya sudah pernah memaparkan ini pada
pada zebra. Silakan Mas. Pada zebra 29 Mei 2013. Sudah berpengalaman jadi bicara. Ya. 29 Mei. Ya, saya udah pernah memaparkan mengenai saya punya metodologi. Nanti kita bicarakan singkat saja. Kemudian my story. Di sini yang saya buat my story ini yang saya rangkai sedemikian rupa bagaimana kegiatan riset saya, kegiatan aktivitas di lab saya, aktivitas saya dengan PPI Tokodai, saya akan ceritakan ini sehingga nanti timbul suatu masalah dari story yang saya paparkan. Kemudian masalah itu saya usulkan untuk dipahami gitu ya, dipahami dengan menggunakan cyclic methodology yang saya usulkan. Kemudian terakhir conclusion, biasa lah ya. Ini self introduction. Nama saya panjang, Marhan Paruntungan Saragi Sialagan. Saya lahir di Medan 39 tahun yang lalu, ya, 22 Oktober 1974. Ini pendidikan saya 1994 di Matematika ITB. Ya, kemudian 2001 di Teknik Elektro ITB, jurusan Teknik Elektro, spesialisasi saya itu kendali dan sistem. Kemudian saya juga master 2009 di Computational Intelligence and System Science di Tokodai. Kemudian ini 2011 saya doktor di sama. Ini saya punya riset dari mula ketekunan saya ini mengenai aproksimasi numerical method di sini untuk masalah-masalah partial differential equation. Kemudian di sini non-holonomic system. Saya bicara mengenai non-linear control. Kemudian di sini saya sudah mulai bicara masalah-masalah social system. Di sini juga social system. Saya buat metode learning algorithm. Kemudian pengalaman kerja saya 2000, begitu saya tamat saya ngajar di Universitas Komputer Indonesia, tahu ya, di Bandung ya? Oh. Ya, Unicom. Dari 2000 sampai 2007. Diselangi 2004 saya part time di School of Business and Management SBM ITB. Itu kakak kami namanya Decision Making and Strategic Negotiation. Saya ada di kakak tersebut. Kemudian saya 2007 saya jadi tetap di SBM sampai sekarang. Ini saya punya self introduction. Jadi sebelum kita beranjak ke story saya, ini saya punya metodologi disebut dengan Agent Based Modeling and Simulation (ABMS). Ini merupakan suatu metodologi baru. Dia belum mature ini ya, belum dewasa. Masih banyak Anda tahu mengenai statistik ya, statistik ataupun equation based ya, model berdasarkan persamaan matematika. Tapi yang di sini saya akan paparkan apa itu agent based modeling and simulation. Tapi sebentar saja. Ini is a third way of doing science. Jadi ini kita punya induction approach, ada nanti induction, ada deduction ya. Tahu kan di induction nggak tahu? Nanti saya tahu. Jadi the tujuan pentingnya itu ini understanding. Sebab kalau bagi saya pemahaman itu penting sebelum kita selesaikan masalah, dan masalah itu tidak akan pernah selesai karena sifatnya dialektik gitu ya. Masalah kita pahami, kita coba fix ke masalahnya, kemudian muncul lagi masalah baru, pasti itu. Dan itu pasti berulang gitu. Sehingga pemikiran kita terhadap pemahaman masalah ini yang penting sebelum kita dekati masalah tersebut. Itu yang saya selamat malam Pak. Ya, ini sini dia. Ini metode di deduction ini seperti matematika. Anda punya teorema, Anda harus buktikan teorema, Anda punya assumption, ya, Anda punya proposition dan sebagainya. Itu matematika. Jadi deduction seperti ini. Kita start with the explicit assumption dan kita harus buktikan. Tapi kalau induction ini seperti statistik, Anda collect data, Anda lakukan eksperimen gitu ya. Yang orang yang sekarang ya, lakukan eksperimen, collect data, kemudian analisis data, ya kan? Nah, seperti itu. Ya. Jadi dalam agent based simulation tersebut kita punya model seperti ini dan tambah ini gitu.
Jadi dia lebih kuat, lebih strong gitu, dalam hal untuk melihat, memahami sesuatu. Jadi dia untuk to aid intuition. Pada mulanya agent base itu ada di artificial intelligence atau machine learning. Dia sebut dengan multi agent system untuk masalah robotika gitu ya, masalah-masalah engineering. Tapi kemudian itu diadopsi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Dan ini masih baru karena banyak orang tidak percaya bagaimana Anda bisa tahu suatu culture itu bisa berpindah dari suatu culture A menjadi culture B. Ya, gimana orang-orang antropologi, orang atau sosiologi marah gitu ya. Mana bisa Anda modelkan seperti hal-hal sosial itu seperti dalam suatu bentuk persamaan atau seperti itu. Ya, cuman saya bilang itu kan abstraksi orang beda-beda. Pemahaman orang terhadap suatu masalah kan berbeda-beda. Dan kalau Anda kuat pada tingkat pemahaman untuk experience, ya silakan lakukan experience. Itu yang saya mau usulkan. Bahwa kita tidak usah terlampau sekali mengandalkan kita punya approach gitu ya. Artinya itu, coba kita saling berkolaborasi lah untuk melihat kita punya situasi. Nah kemudian ini yang tadi saya bilang deduction tadi, ini yang kita gabung untuk menyelesaikan suatu permasalahan, terutama dalam social system. Jadi ini simulation proses itu kan seperti ini. Kita punya real world fenomena kita punya, kemudian kita abstraction, kita gunakan pemodelan, kemudian kita buat modelnya. Di sini agent itu dia punya perilaku, behavior. Seperti Anda main SimCity, pernah main SimCity ya? Seperti itu, kami buatnya seperti itu. Jadi dia punya behavior, kalau si A interaksi dengan si B, dia punya sifat seperti ini punya sifat seperti itu. Hasil interaksinya apa ya? Itu namanya emergent properties-nya apa ya? Yang keluar itu apa? Ya, jadi tingkatnya di sini ada tingkat analisisnya itu ada 3 tingkat. Ada tingkat micro level, bagaimana agent berinteraksi. Kemudian pada tingkat meso level, bagaimana agent itu berinteraksi membuat satu grup. Jadi interaksi antara grup pada tingkat middle atau pada tingkat meso level. Kemudian pada tingkat makro level, itulah agregat dari seluruh populasi. Apa yang kita bicarakan selama ini yaitu statistik atau agent atau equation base itu pada tingkat agregasi, pada tingkat makro levelnya. Jadi apa gejala pada tingkat micro level itu tidak dibicarakan. Ya, bagaimana misalnya inflasi itu muncul, ya Anda bisa ukur dari faktor A, faktor B, tapi yang memunculkan faktor A itu sendiri tidak dibicarakan seperti itu. Itu ada di micro level. Jadi cara berpikir kita apa? Kita coba dari micro level ke meso level, kemudian bicara makro level. Jadi makro level itu adalah suatu properties yang muncul dari adanya interaksi dari bawah, benar nggak? Jadi makanya seperti ini yang kami dekati. Kemudian dari modeling ini kami coding, ya, proses membuat program, kemudian simulation program. Pada saat ini Anda tahu verification, apakah Anda punya model itu sesuai dengan Anda punya program seperti itu. Ya. Lain sama validasinya, validasi. Kemudian setelah itu ini ada simulation, kemudian kami compare hasil simulasi kami dengan real world-nya. Apakah fenomena itu memang bisa dimodelkan? Apakah bisa pemahaman kita itu muncul dengan hasil simulasi yang kita, hasil pemodelan yang kita buat? Kemudian kalau tidak, ya ini langsung, ini seperti loop gitu. Ada feedback lagi, kita perbarui lagi. Jadi ini tujuannya untuk menambah kita punya intuisi. Ya daripada kita ngobrol-ngobrol pada suatu persoalan tanpa ada suatu dasar pemikiran yang kita buat, ya asal ngobrol saja. Berapa besar Anda punya kemampuan otak untuk menjalin suatu variabel atau suatu parameter dengan parameter lain? Tidak bisa seperti itu. Jadi apabila kita punya mental model, kita keluarkan untuk menjadi suatu model abstraksi yang seperti ini, itu lebih baik untuk kita bicarakan. Dan sifatnya lebih sifat kuantitatif daripada kualitatif. Wah nanti kalau begini ini hasilnya jelek kamu berapa jelek ya? Bagus kamu seberapa ya gitu ya. Tapi kalau sini saya nggak bisa mampu keluarkan grafiknya, ya. Saya bisa munculkan patternnya gitu ya, polanya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini yang saya gunakan untuk menyelesaikan permasalahan saya. Kemudian ini my story. Ini suatu introduction apa yang saya lakukan dari saya punya riset. Saya ngajar gitu ya. Saya riset, saya punya main-main waktu main-main saya dan sebagainya. Saya mulai dari 2005 sampai 2009 itu karena ada, ini saya masih di Indonesia.
masuk SBM pertama sekali, itu ada kolaborasi antara saya punya lab, labnya Mbak Santi kalau kenal ya, itu kemudian dengan SBM ITB kami mengadakan workshop Citarum. Saya pernah ke Kyoto untuk mengadakan conference dan sebagainya di sini. Kemudian saya juga pernah source ini yang kami buat di lab kami, suatu software dalam menggunakan agent based simulation. Kemudian 2009 saya kemari, dari 2005 dan sampai 2009 itu saya bisa memunculkan 13 publikasi, dan semua ini dari masalah ini customer purchase decision, global warming, di sini high school student selection, kemudian di sini ada untuk flu burung, ya. Di sini ada collaboration, masalah negosiasi, di sini ini masalah penggunaan garam, yodium. Ini semua masalah-masalah sosial yang kami angkat. Ini masalah BBM, kenapa BBM itu langka dia. Ini semua bisa kita modalkan dengan menggunakan seperti itu tadi, gitu. Dengan pendekatan seperti itu tadi. Jadi apa yang saya dapat di sini hanya sebatas tingkat abstraksi saya, gitu. Atau tingkat abstraksi yang kami lakukan. Ya, dari sini saya bergerak masuk ke 2009-2013, saya berada di lab. Ini kegiatan lab saya, lab seminar, ada reading book, research progress, research discussion, ada lab seminar, lab family seminar. Itu ada 3 lab. Lab saya, lab Inohara Sensei sama Kidima Sensei. Itu ada spring seminar, summer seminar, filosofi seminar, atom seminar, dan ini ski seminar. Ski seminar itu enak. Jadi kita main ski 2 hari gitu ya, tinggal di hotel ya dan sebagainya. Jadi ini yang saya bilang kegiatan lab kita, ya. Kemudian daripada semua ini saya buat lain dari topik saya, yaitu ada pakai filosofi seminar, pakai statistik. Jadi keluar dari sana, tapi kita bisa berpikir lebih jauh dari apa yang kita punya. Itu yang saya mau gitu. Jadi kita tidak hanya konsentrasi terhadap apa yang kita kerjakan, tapi kita juga melihat orang lain kerjakan apa ya. Gitu. Sehingga kita paling sedikit kita tahu, mengerti gitu. Karena kemampuan kita pada tingkat graduate itu kan lebih tinggi gitu. Makanya kita care juga apa yang dikerjakan orang lain. Itu yang saya mau kan. Ya, di sini. Kemudian, di sini my inspiration tumbuh di sini. Begitu saya selesai master itu 1,5 tahun 2011 April. Kemudian saya masuk doktor. Kemudian itu aktif itu. Tapi pada saat 2012 asal dari Maret sampai Desember 2012 itu saya sakit. Ada tiga sakit itu sakit kurang trombosit, kemudian sakit Crohn's disease itu usus saya, kemudian satu lagi sama tuberkulosis. Ya, jadi ini memang betul-betul mengerikan gitu. Jadi tugas saya hanya ke rumah sakit, atau di rumah. Jadi saya tidak bisa makan, cuma minum nutrisi atau pakai infus, ya. Jadi saya kadang 3 minggu di rumah sakit itu, bagaimana Anda membuang waktu Anda harus bangun jam 5 pagi, jam 5 pagi itu suster udah datang, ambil darah, ya kan, nyusul tensi, ngasih infus, dan sebagainya. Sampai nanti jam 9 malam Anda harus tidur gitu kan. Padahal selama ini saya nggak seperti itu hidupnya kan gitu ya. Kalau bisa saya jam 3 pagi itu baru berangkat tidur gitu, atau jam 5 pagi kan gitu. Sampai di sana ya. Tapi bayangkan, dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, bagaimana Anda membuang waktu Anda gitu. Saya cuma bawa paper yang saya bawa gitu ya. Udah baca, semua saya baca. Makanya saya bilang ini inspirasi saya muncul di sini. Saya buat sedikit. Dan ini sangat terima kasih karena pada saat ini teman-teman PPI Tokoda itu semua datang sama saya. Mas Mentang itu yang saya temani saya ke rumah sakit itu Mas Yuda, Mas Patrick, wah itu yang jago-jago bahasa Jepangnya. Ya, karena saya sama sekali nggak tahu bahasa Jepang gitu. Itu luar biasa bantuan PPI Tokoda teman-teman terhadap diri saya pada saat saya ada di sini. Ya, sampai pada akhirnya saya sembuh setelah pada tanggal 28 November 2012 saya operasi itu ada sebesar
sepanjang 7 cm. Saya punya khusus besar diambil karena di situ ada udang. Kalau itu masih ada, saya nggak akan bisa makan dan tidak akan bisa minum selama itu masih ada. Jadi dipotong, diangkat. Nah, setelah itu udah recover. Kemudian hasil dari sini begitu cepat gitu. Saya cuman sekitar 3 bulan saya langsung bisa membuat jurnal, submit jurnal langsung 2. Karena jurnal saya pertama sudah diterima 2. Seperti itu. Makanya di sini saya bilang bahwa hal-hal yang seperti itu pun bisa mampu membangkitkan kita punya inspirasi walaupun kita pada saat yang benar-benar tidak menguntungkan bagi kita. Itu yang saya mau bagi. Ya. Kemudian ini Me and PPI Kapodai. Saya juga termasuk tim angklung pertama kali, benar nggak, Sre? Ya kan? Ada Sre, ada si Yori, ada banyak, Yuda dan sebagainya. Ini ada tim angklung. Kita nampil di SD di stasiun Tanah ya, Tanah Station. Baru yang di Okayama juga pernah kan? Kita nampil. Kemudian ini yang dibuka, diskusi terbuka pada saat baru gempa ya. Baru gempa saya sebagai moderator ada beberapa diskusi gitu ya. Kemudian Nagasuta boy band ini ada, kita bentuk. Biar tahu saja bahwa rame-rame zaman dulu ya bahwa nah itu dia salah satu. gitar. Ini salah satu. Ini jadi manajer merangkap vokalis. Di sini dia. Di YouTube ada banyak loh. Ada. Anda bisa cari. Ya kan? Ya, di situ. Kebetulan lagi di situ ketua PPI Kapodai masih pada transisi sama Mas Bahar sama Mas Bayu. Oh, transisi di situ. Jadi di situ kami buka seperti itu. Nah, kemudian ini ada basket club kita punya. Ada badminton club. Yang terakhir ada pingpong. yang baru-baru. Ya. Ada pingpong. Iya. Jadi Pembinaan. ini yang saya mau bagi gitu. Jadi pada saat saya tidak bisa berpikir pada kebutuhan riset saya kesini. Sehingga begitu saya kulik, ya kan? Begitu saya susah nih. Tapi saya tahu ini salahnya di sini. Udah tutup TKP jam 4 kan gitu. Saya artinya apa? Saya bawa masalah saya ke ruang pingpong. Lagi main pingpong saya pikirin. Lagi udah main ganti saya ngitung ya. Saya pikir itu gitu. Sehingga saya enggak, tapi itu enggak percuma loh. Anda bekerja, Anda lagi mau mampetnya, Anda berusaha untuk tekan itu, percuma. Bagus Anda kerja 2 jam, betul-betul ada hasil. Daripada Anda 12 jam di situ cuma mandang di komputer aja, nanti lihat Facebook, nanti lihat ini seperti itu. Percuma. Kenapa? Iya, justru lebih bagus. Ini tutup nggak laku nih lagi. Tapi Anda pikir di sini salahnya. Anda tahu salahnya ya. Anda bawa itu keluar. Udah main pingpong, ya kan? Ya, jadi saya bilang itu yang mau. Tapi itu kan tergantung kita juga gitu ya. Tapi yang saya usulkan artinya pada saat Anda berolahraga itu hormon endorfin itu bertambah gitu ya, sehingga stresnya menurun gitu. Dan itu udah banyak penelitian hal seperti itu gitu. Makanya saya bilang hal-hal seperti ini bagus gitu, baik untuk kita lakukan. Artinya jangan memaksa diri kita lah gitu. Pada saat Anda betul-betul sudah lagi berada di tingkat Anda mau bosan, udah mau jenuh larutannya, jangan ditambah lagi gitu. Bagus keluar aja dulu. Cari Anda punya kesenangan. Anda punya kesenangan saya bilang ya, bukan Anda harus main pingpong bukan. Kalau kesenangan Anda seperti Mas Kiming jalan-jalan lihat motor-motor Pak ya Mas ya, itu kesenangan Mas Kiming ya seperti itu. Kalau kesenangan yang belanja gitu ya. Nanya Facebook kan gimana? Jangan itu harus itu gue bilang. Keluar. Artinya kita keluar dari kita punya tempat gitu. Keluar Di luar Bang Umi tetap Facebook. kita bukan tahu. Nah, jadi ini ya. Me and PPI Kapodai. Nah, sini kemudian masuk kita punya riset.
Riset saya ini sederhana sebetulnya. Saya meneliti suatu masyarakat apabila dalam suatu society ada beberapa orang atau sekumpulan orang itu berinteraksi, bagaimana mereka bisa berkoordinasi, bagaimana bisa mereka berkooperasi. Itu yang saya ingin cari. Misalnya karena apa? Karena setiap orang yang ada dalam suatu kelompok itu mempunyai suatu godaan, temptation untuk berlaku curang gitu. Jadi free rider. Benar nggak? Ya kan? Apalagi pada suatu organisasi sifatnya volunteer. Dia tidak dibayar di situ. Itu lebih bahaya lagi. Yang sifatnya tidak volunteer aja Anda mau berlaku curang kan gitu. Apalagi yang tidak apalagi yang Anda tidak dibayar seperti itu. Nah, seperti jadi yang saya lakukan seperti itu. Jadi misalnya yang contoh sederhana gini, bayar pajak. Ya kan, bayar pajak kalau pada kondisi realnya, pada kondisi baiknya adalah pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur, untuk membangun jalan dan sebagainya seperti itu ya. Ya, kalau kita asumsikan itu benar, uang pajak kita untuk itu, artinya siapa yang bayar pajak dengan siapa yang tidak bayar pajak, yang tidak bayar pajak juga dapat dinikmati baik jalannya ya, benar kan? Seperti itu. Jadi ada suatu, tapi apabila semua orang tidak bayar pajak, apa jadinya? Seperti itu. Ya kan? Itu istilahnya public good social dilemma. Seperti itu. Jadi ada godaan pada suatu kelompok orang untuk berlaku tidak baik, ya, berlaku tidak baik. Kemudian apabila semua orang itu punya perlakuan yang sedemikian, maka sistemnya akan down, akan collapse seperti itu. Makanya bagaimana kita bisa men-trigger atau bagaimana orang bisa belajar, bagaimana kita bisa memahami orang-orang tersebut, kita ajar untuk berkoordinasi, untuk berkooperasi seperti itu. Itu tujuan riset saya. Seperti itu. Ada selfish individual, ada corporate individual. Apabila mereka bersatu, apa jadinya? Ya. Maka dari sini saya propose ada collective interest, ada decision making, ada individual interest, ada outcome. Jadi saya concern pada perilaku dari orangnya, gitu ya. Bagaimana orang mengambil suatu suatu keputusan. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana memunculkan suatu mutual satisfaction. Artinya semua jadi sejahtera seperti itu. Ya, idealnya kita mau. Ya, paling tidak kita dapat yang good ya, nggak usah best juga nggak apa-apa. Jadi purpose saya adalah kita bisa belajar dari experience, dari pengalaman kita. Ya. Jadi di sini adalah saya gunakan aspiration based reinforcement learning. Jadi ini sederhana teknik belajarnya. Jadi apabila Anda melakukan sesuatu dan sesuatu ini memberi reward bagi Anda, memberikan sesuatu yang Anda satisfied, maka peluang sesuatu action yang Anda ambil ini untuk dilakukan kemudian hari itu lebih besar. Dan sebaliknya, apabila Anda lakukan sesuatu dan sesuatu itu memberikan hukuman bagi Anda, maka peluangnya akan lebih turun untuk Anda lakukan di kemudian hari. Jadi ini simpelnya gitu. Jadi itu memang nyata, itu namanya dalam psikologi dikenal dengan operant conditioning. Jadi seseorang yang melakukan sesuatu yang dia lakukan, apabila tidak ada sesuatu yang memberi dia efek jera, ya itu memang enggak. Mereka cenderung untuk melakukannya lagi. Umpamanya tindakan-tindakan korupsi seperti itu. Kalau dia tidak diberikan sesuatu yang membuat dia itu sakit terhadap dia, selama itu masih enak, dia lakukan lagi gitu. Dan itu pada 1911 itu diukur pada binatang, pada tikus. Dan nyatanya hampir sama gitu. Manusia juga punya sifat seperti itu. Tapi yang saya bicarakan untuk behavior untuk manusia. Makanya di sini ada probability atau probability, di sini ada aspirasi, di sini ada stimulus. Jadi apabila aspirasi tahu ya, aspirasi itu suatu titik di mana kita akan puas atau referensi point gitu ya, referensi point apabila kita menjadi puas atau tidak. Misalnya contoh sederhana, Anda mau jual mobil, Anda harus punya referensi point. Anda mau jual berapa? Misalnya Anda punya jual 2.000 juta. Miliar. Ya sama saya, 2 miliar. Ya kan? Jadi apabila ada orang yang nawar lebih dari 2 miliar, Anda satisfied. Ya, apabila orang nawar di bawah itu, Anda tidak satisfied. Apabila berada pada tepat 2M, Anda indifferent. Suka Anda mau jual, mau enggak. Seperti itu. Jadi dimanapun Anda harus punya goal, Anda punya aspirasi. Apa tujuan Anda?
Sehingga Anda bisa bandingkan kalau Anda buat sesuatu dan ada outcome-nya gitu kan. Jadi selisih antara apa yang Anda inginkan dengan apa kenyataannya, itulah Anda punya stimulus. Jadi kemudian stimulus inilah yang nantinya akan mempengaruhi Anda berperilaku di kemudian hari. Simple, sangat-sangat sederhana. Jadi ini sederhana, kiasannya seperti ini, dan saya membuat sederhana itu lebih sederhana. Mananya? Jadi yang tadi yang kata-kata seperti ini saya buat menjadi modeling yang seperti ini. Inilah abstraksi saya. Makanya saya bilang nanti pada tingkatnya dalam memahami sesuatu Anda harus bisa. Kalau kemampuan saya untuk berabstraksi seperti ini silakan. Nggak apa-apa. Setelah itu saya buat modelnya ini saya sebut Varying Learning Rate Model seperti ini. Kemudian saya usulkan juga bahwa dalam orang berinteraksi itu ada yang sesuatu harus dibagi sehingga orang itu tahu dengan siapa kita berinteraksi. Itu yang penting. Artinya kalau aspirasi kita itu bisa kita bagi terhadap orang lain, kepada orang lain itu bisa memberikan sesuatu terhadap kita, bisa menolong kita atau bisa menyamakan persepsi mengenai aspirasi kita. Kan makanya banyak demo gitu ya, aspirasi saya ini. Masalahnya apa? Kita nggak tahu aspirasi semua orang gitu. Tapi apabila kita bisa mengetahui dan kita bisa melakukan suatu pendekatan sehingga aspirasi kita bisa berbagi, kemungkinan itu bisa mengimprove kita punya pemahaman. Maka ini saya usul seperti ini. Ini metodenya bagaimana membagi aspirasi tadi. Saya bilang sharing aspiration mechanism. Saya usulkan model seperti ini untuk membagi aspirasi. Dan saya combine. Ya, di sini tadi saya punya model pertama plus ini untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dilema untuk dua polymarket sama organizational learning, masalah pembelajaran organisasi. Pernah dengar? Pernah ya? Seperti ini. Tapi di sini saya gunakan simulasi model. Saya hanya berpikir untuk pemodelan, kemudian saya simulasikan. Dari riset saya yang ini saya punya publikasi dari 2009 selama saya master dan saya punya sampai doktor. Saya punya, ini ada 7. Kemudian 3 diantaranya ini jadi ada jurnal. Pertama di psikologi, kemudian ini di agent base untuk ekonomi and social public system, kemudian ada di ekonomi. Jadi saya bisa mengaplikasikan saya punya model di berbagai bidang yang berbeda. Itu yang saya mau gitu. Dan karena interest saya ke sosial dilema, makanya saya bisa. Ini rata-rata nih saya nggak ngirim, tapi di invite. Lagi ini saya lagi di sini, mereka baca di paper saya di IEEE, mau nggak masuk ke sini? Nah saya kasih. Kemudian yang ini juga. Ini saya lagi presentasi, ternyata yang chief editornya ada di tempat gitu kan. Langsung dia bilang mau nggak, saya udah saya kasih. Jadi itu kesempatan kita buat paper untuk conference atau untuk ikut conference itu berguna biar kita bisa di-recognize orang gitu ya, sehingga bisa orang invite kita gitu. Tapi bagaimana Anda mau diundang, Anda tidak pernah men-submit conference saja gitu juga. Ada 3 di sini. Kemudian masalahnya adalah setelah saya selesai, ternyata apa yang saya ketahui ini hanya tingkat di awang-awang gitu ya, hanya berupa abstraksi saya, ya kan, mengenai suatu fenomena yang saya lihat gitu. Karena apa? Karena tidak ada suatu kontribusi nyata yang bisa saya berikan. Maka pikiran saya selanjutnya adalah bagaimana saya bisa memberikan suatu kontribusi yang nyata ke dalam masyarakat saya gitu. Itu yang saya pikirkan. Makanya saya muncul di sini. Saya pertimbangkan saya adalah bagaimana saya kalau mengcombine antara simulasi dan eksperimental. Kemudian apa masalah verifikasi dan validasinya. Kemudian apa kegunaannya, keuntungan kita. Masalah apakah itu membantu nggak untuk kita punya society. Ini yang saya pikirkan selanjutnya. Artinya saya ingin berkolaborasi karena masalah society ini masalah yang kompleks yang melibatkan interdisipliner aspek, ya kan, bukan hanya sosiologi tapi ada sosiologi, antropologi, orang engineering yang masuk, orang ini semua
Jadi kalau kita tidak bisa berkolaborasi bersama-sama, ya masalahnya tetap ada gitu, seperti itu. Jadi ini yang saya pupus, bagaimana kita bisa menggali kita punya potensi berdasarkan apa yang Anda miliki sekarang, kemudian kita bagi. Itu yang saya misalnya Anda konsen di experimental approach, ya usahakan apa yang Anda buat. Ini sebagai contoh prosesnya seperti ini. Jadi setiap orang itu punya kemampuan dalam hal memahami permasalahan. Ada yang sukanya di eksperimental, qualitative approach gitu ya. Ada yang matematika atau kuantitatif atau simulasi approach seperti saya. Seperti itu ya. Tapi pada saatnya semua itu adalah untuk memahami suatu permasalahan yang kita hadapi. Sehingga kita bukan menyelesaikan masalah tapi memahami dan coba untuk regularly secara berkala itu kita perbaiki. Makanya saya ada dialektiknya ada gitu. Suatu masalah itu akan muncul lagi kalau kita sudah menyelesaikan masalah yang sama. Dan penyelesaiannya harus lebih diimprove lagi gitu. Nggak bisa dengan metode yang sama kita selesaikan masalah yang muncul baru gitu. Jadi pada dasarnya prosesnya cyclic methodology ini sederhana. Kita punya real problem, ya. Kalau Anda paham mengenai experimental approach atau qualitative approach, silakan Anda dekatkan ini. Kemudian cobalah Anda untuk berpikir lebih tahap. Kalau eksperimental ini kan kalau saya bilang dia sifatnya static, berdasarkan kita punya boundary condition, benar ya? Artinya Anda melakukan eksperimental di A, di suatu situasi A, dengan pola yang sama Anda lakukan di B, kemungkinan bisa berubah gitu ya. Karena itu tergantung Anda punya prosedur untuk melaksanakan eksperimental Anda, seperti itu. Cuman kalau Anda bisa melakukan suatu abstraksi dari Anda punya prosedur, ya abstraksi itu yang dikenal, bahasa yang dikenal itu apa ya? Di seluruh yang Anda bisa informasikan kepada orang lain. Ya, itu ya abstraksi kita berupa abstraksi yang sifatnya matematikal. Ya. Kemudian kita coba untuk memutar ini ke tingkat yang seperti ini. Kemudian kita balikan lagi ke real situasinya, ke real problemnya. Ya. Kemudian ini adalah suatu siklus, suatu bentuk lingkaran yang tidak ada habisnya gitu. Makanya saya bilang kita perlahan-lahan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan bantuan yang seperti ini gitu. Kalau Anda tidak bisa kerja, makanya saya punya prosesnya ini seperti ini. Prosesnya itu Anda concern terhadap Anda punya kemampuan Anda kerja, Anda lakukan, Anda riset gitu ya. Ya kan? Kemudian kalau Anda memang tidak bisa bekerja sendiri, ya buat kerjasama, kolaborasi sama orang lain. Ya, untuk memahami masalahnya lebih mendalam seperti itu. Kita nggak mungkin kerja sendiri, itu saya akui. Ya. Kemudian ini tadi kita improve, ini kita putar terus kalau Anda punya kemampuan seperti itu. Sehingga permasalahannya sedikit demi sedikit bisa Anda selesaikan. Ini usulan saya. Ya. Dan ini mau saya coba pada eksperimen. Makanya sini contoh saya ini contoh saya sendiri. Ini yang sudah saya bangkitkan. Dan ini sedang saya kerjakan. Saya gunakan mathematical analysis untuk menjelaskan permasalahan ini. Apa gunanya? Agar saya bisa share ke seluruh orang. Karena apa? Karena mathematical analysis betul-betul rigid ya. Tidak berarti banyak, tidak ambiguity-nya rendah gitu. Bahasanya eksak gitu ya. Saya punya proof, saya punya proposition, saya punya assumption, saya punya teorema, saya buktikan. Ini saya sedang buat seperti pakai bifurcation analysis. Ini langkah saya. Setelah saya ini, kemudian saya lakukan experimental study. Saya combine ini semua, sehingga pemahaman saya lebih jelas mengenai apa yang sedang saya lakukan. Ini yang saya mau. Kemudian saya ada di tahap ini sekarang. Maka sebelum saya ingin berkolaborasi sama orang lain yang tahu masalah eksperimental mengenai aspek psikologi terhadap masalah real world saya, yaitu sosial dilema, maka saya butuh orang-orang antropologi, sosiologi, psikologi. Ya. Makanya sebelum saya ketemu untuk berdiskusi dengan orang, saya bawa sendiri apa yang saya punya ide. Makanya sebelum saya terjun ke Indonesia akan membawa ini, saya konsep seperti ini. Jadi saya ambil suatu teori yang namanya SVO, Social
social value orientation. Artinya seseorang itu bekerja sama, berarti ada sesuatu yang dia inginkan, benar nggak ya? Dia pasti punya sesuatu. Saya mau kerja sama Anda, saya punya maksud. Gitu. Ya, ini yang saya teliti. Ya, ada yang unwillingness, ya, ada yang ada ekspektasi. Saya mengharapkan sesuatu sama Anda, makanya saya bekerja sama, seperti ya. Jadi ini yang kita lihat dari unsur orangnya. Karena apa ini bagus? Karena kita bisa melibatkan culture dan etnik juga. Apalagi di Indonesia itu banyak sama-sama seperti itu. Kalau dalam satu kelompok ada orang ini yang bermacam-macam seperti itu, bagaimana kita bisa membuat kelompok itu bisa seproduktif mungkin sehingga mereka bisa bekerja sama, berkoordinasi seperti itu. Kalau kita bisa menemukan suatu unsur di dalamnya yang bisa membuat itu lebih bersinergi, itu lebih baik. Dan itu tidak ada sampai sekarang desainnya seperti itu. Jadi dengan hal seperti ini, kita buat seperti ini, kita buat eksperimentalnya, namanya laboratorium eksperimentalnya seperti ini. Kemudian kita munculkan patternnya, kemudian kita analisis, ya. Kemudian kita punya yang tadi dari unsur matematika dan simulasinya kita punya. Kemudian kita bandingkan. Kemudian kita lihat faktor-faktor apa lagi yang menyebabkan orang itu mau bekerja sama. Itu yang mau saya gali. Ya, itu nanti kalau Anda punya permasalahan yang lain dari sini, Anda bisa seperti itu. Kalau ada standar eksperimental, yang coba Anda dekati ke dalam bentuk pemodelannya gitu. Sehingga tingkat abstraksinya lebih tinggi gitu ya. Kalau saya kan mulai dari abstraksinya lebih tinggi, contohnya ini di awang saja kan nggak jelas juga ilmunya gitu kan. Makanya saya mau turun sekarang. Kalau nanti Anda sudah berada di bawah, coba naik ke atas itu. Jadi mau bawa eksperimental, mau abstraksi yang lebih tinggi, itu bisa dikombin seperti itu. Itu yang mau saya usulkan. Artinya ini khusus untuk yang researcher ya, untuk yang dokter itu maunya seperti ini berpikir. Saya maunya gitu, tapi ya saya harapkan. Jadi kita bukan hanya bisa bertahan pada suatu apa yang kita akui benar gitu ya, tapi kita bisa lihat juga ke orang lain. Kita confirm ke orang lain, ini gimana nih? Makanya saya bilang teknik. Karena bidang saya koperasi tadi, kerjasama, ya saya maunya juga kerjasama dalam riset ini. Ini yang harus ngobrol-ngobrol, ya. Itu banyak yang dapat ide dari mana seperti itu. Walaupun kita lain bidang gitu, tapi sesuatu ide itu bisa saja Anda analogikan gitu ya terhadap Anda punya bidang. Jadi kesimpulannya, yang pertama ini balancing your time. Ya, itu tadi aktivitas life research, aktivitas life analysis. Maksudnya Anda jangan terlalu kali berpikir sekali dengan sesuatu kondisi yang Anda pikirkan sekarang. Anda keluarlah dulu, baru nanti setelah Anda tenang, Anda lihat lagi gitu. Atau selagi Anda meninggalkan ini, Anda ambil sedikit apa kira-kira yang perlu saya bawa keluar ya. Seperti itu. Jadi tidak memaksakan diri Anda menjadi lebih terpuruk ujungnya ya udahlah, ujungnya nyerah sebenarnya. Jadi ini Anda harus buat seperti ini. Apapun yang sedang kita lakukan ya kita bisa melakukan sesuatu yang di luar kita punya masalah dulu gitu. Kita keluar dulu atau apa, cari ketenangan dulu lah gitu. Kemudian ini sharing your aspiration. Ini artinya kita bagi-bagilah. Artinya kalau kita punya permasalahan itu memang kadang-kadang ada orang yang introvert itu susah membagi gitu ya. Tapi ambillah sesuatu yang bisa Anda bagi kepada orang lain. Sehingga orang tersebut, tapi Anda harus pilih-pilih juga gitu ya. Apakah orang ini bisa seperti ini? Sehingga dia bisa memberi masukan yang baik bagi kita gitu. Sehingga kita lebih termotivasi atau kita karena secara psikologi kalau beban kita itu kita pendam sendiri itu lebih berat. Iya kan? Kita tahu itu, tapi carilah, maka aspirasinya kita bagi, ataupun bukan aspirasi apa undang-undang Anda, tapi apabila Anda, aku punya gagasan seperti ini, ya kan kita bagi sama orang, kayak gini, jadi enak gitu diskusinya. Jadi tidak usah membuat sesuatu, artinya banyak yang saya temukan, ide-ide yang saya temukan itu bukan lagi saya di depan komputer, bukan, lagi saya ngobrol, lagi saya makan-makan, lagi saya main pingpong, seperti itu. Tapi pada saatnya apabila Anda tidak pernah berpikir untuk sesuatu yang Anda pikirkan, ilham itu tidak akan pernah datang. Ya, jadi inspirasi itu nggak pernah datang, ya kan? Tapi kalau Anda berpikir terhadap sesuatu yang Anda mau pikirkan, maka itu terpikirkan, kan gitu ya? Ini bagaimana Anda ini menyelesaikan masalah, tapi Anda tidak pernah pikirkan masalah tersebut gitu ya? Tidak pernah Anda bawa dia, ataupun sampai dalam mimpi gitu ya?
itu lebih bagus gitu. Jadi itu. Dan ujungnya Anda bisa berkata seperti ini gitu. Ya. Ada kontribusi Anda kepada society. Ini tujuan utama. Ya, saya sebagai dosen dan sebagai researcher ya tujuan saya seperti ini gitu ya. Tapi kan kita kan hampir sama sebenarnya. Ya, kalau Anda bekerja di perusahaan atau Anda kerja di sini, Anda bekerja di sini, Anda jadi seperti ini. Tapi kan kita punya, apabila kita punya kerjaan itu bisa bermanfaat bagi manusia, itu kan kita punya kebanggaan sendiri gitu. Itu yang ingin saya bagi. Mudah-mudahan dengan cara berpikir seperti ini bisa kita lakukan gitu. Ya kan? Thank you. Terima kasih kepada Bang Manahan, tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa Bang Manahan atas presentasi yang disampaikan. Mungkin kita sudah masuk dalam kelas filosofi ilmi tadi ya. Baik, ada yang ingin bertanya? Monggo, silakan. Oke, silakan. Ya, silakan Pak. Terus kan kayak kalau mau kayak menjadi researcher atau di sini namanya dosen itu kan kayaknya hampir semuanya tidak pernah merasakan. Terus kalau misalnya kebutuhannya kan balik ke kerjaan gitu, terus masih ada masih cita-cita yang menjadikan atau ambisi pribadi yang belum tersampaikan. Ambisi pribadi saya sebenarnya enggak ada. Jadi saya enggak Terlalu banyak. enggak. Jadi maksudnya saya kalau kita saya menjawab pertanyaan Mbak Lia tadi, saya lebih suka berinteraksi ya, keluarkan ide seperti itu, keluarkan ide seperti ini. Artinya kalau kita nggak mungkin sih kalau kita punya ambisi sendiri kita lakukan, nggak mungkin sih jujur. Kita harus punya orang lain gitu. Yang penting itu dulu saya cari relasi, cari ini seperti itu. Itu yang kita, artinya apa yang saya cita-citakan sekarang, saya orangnya nggak mau seperti, tapi saya akan tidak ada artinya apabila saya yang pikirkan sekarang saya nyatakan sama orang lain, ternyata wah hasilnya tidak ada, karena saya tidak ada pendekatan ke arah itu gitu ya. Bagus saya diam-diam, nanti ada ide kita gabung-gabung, kita gini-gini seperti itu. Tapi pada dasarnya itu harus ada pada benak kita gitu. Ya benak saya sekarang ini saya mengeluarkan pupus seperti ini dulu gitu. Dan langkah selanjutnya apa? Saya akan coba apa yang saya sudah desain seperti ini, saya akan coba di Indonesia. Artinya saya buat grup kecil dulu, kerjasama sama orang psikologi, orang sosiologi, orang antropologi, dari dari kaum sosialnya. Ya, karena berat untuk membawa orang-orang seperti itu ke dalam seperti ini. Wah ini matematika, mau ini soal tapi bingung gitu. Nah, contohnya di lab kami saja di MSN, Decision Making and Strategic Negotiation itu tidak ada yang masuk gitu. Itu kan ada pilihan, itu ada 5, ada entrepreneur, ada finance, ada manajemen, ada begitu banyak. Tapi kalian punya itu nggak ada yang pernah masuk gitu. Karena dia sudah ada angker luar gitu. Wah ini matematika, wah ini programming, wah berat. Tapi ternyata tidak, mereka sadar gitu. Wah ini kok jadi bicara psikologi, kok jadi bicara antropologi, kok jadi bicara service science gitu kan. Yang ternyata sekarang yang masuk 20 orang gitu. Ya kan? Ke kakak kita. Jadi artinya apa? Artinya kalau kamu jago di antropologi, coba bagi sama saya gitu. Kita punya persoalan seperti ini. Kalau masalah masalah programmingnya, masalah modelnya, kita bagi gitu. Kamu bagi ke saya yang buat gitu. Ya kan? Cuma saya tahu dari mana informasi mengenai antropologi atau mengenai psikologi atau mengenai sosiologi. Ya kita harus ngobrol kan gitu. Itu yang